Halo, kembali lagi di Sambil Nyetir bersama saya Teddy. Saya Daniel. Dan saya Doni. Hari ini kita memperingati International Women's Day yang baru saja lewat di tanggal 8 Maret lalu. Topik pembahasan hari ini itu adalah pria versus wanita secara konsep, secara stereotype, secara praktikalnya, dan secara aktualnya di lapangan. Bisakah perempuan bekerja dalam kapasitas yang sama dengan laki-laki, di posisi yang sama, dengan skill yang sama? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Why not? Tak mungkin sih menurut saya. Tak mungkin secara merata. Ya, tidak pukul rata semuanya. Because we do it better. Anda kalau pernah nonton sepak bola cewek, pernah nonton sepak bola cewek, pernah nonton sepak bola cowok, pernah nonton tenis female, pernah nonton tenis male. Anda itu juga harus memperhatikan faktor fisik loh. Kita dianugerahi fisik yang juga berbeda. Jadi lu kalau expecting thinking gitu makanya, untuk beberapa hal saya tidak rasa akan bisa gitu. Untuk banyak hal tidak akan bisa. Ya. Tapi untuk hal-hal yang berbau mungkin abstractions dengan otak, mungkin dengan ide, dengan manajemen begitu, ya saya rasa bisa. Presiden bisa cowok, bisa cewek. Tapi misalnya tenis cowok, tenis cewek, Anda bisa lihat kalau Roger Federer dapat 500 juta, yang cewek cuma dapat 100, ya memang begitu gitu. Peminatnya nggak mau nonton yang cewek, peminatnya mau nonton yang cowok. Anda nggak bisa pungkiri emang ada perbedaan gitu. Ini nggak kebalik ini ya? Banyakannya nonton cowok ya? Ya, some degree lah, sampai beberapa some point memang nggak bisa dipungkiri, itu memang harus aspeknya hasilnya juga bakal berbeda karena dari awal juga startnya juga sudah berbeda gitu, dari fisik, dari kekuatan juga sudah berbeda. Yang lain ya, rumah jompo, kalau Anda pernah lihat nursing home, rata-rata di sana yang penghasilnya paling tinggi cewek punya empati yang lebih baik terhadap orang lain. Cewek itu punya simpati dan empati dan kasihan. Biasanya cewek melihat orang lain yang lebih tua atau lebih lemah, nalurinya untuk kasihan lebih tinggi dari cowok. Cowok mungkin lebih kurang peduli ya, saya rasa. Jadi yang sukses menjalankan rumah jompo atau panti asuhan biasanya cewek. Ada cowok yang sukses, bukan tidak ada. Tapi memang di bidang-bidang tertentu cewek jauh lebih baik. Dan di bidang-bidang tertentu cowok memang jauh lebih baik. Jadi menurut saya kalau bidangnya komputer programmer, illustrator, manager atau apa ya sama, mana tahu cowok cewek ya sama aja, orang cuman pakai pikiran kan. Let's say pekerjaannya pakai pikiran seperti tadi komputer programmer contohnya atau system analyst contohnya. Menurut saya tetap saja cowok itu berkontribusi lebih banyak dalam rentang waktu yang lama. Karena sebentar. Karena ada maternity leave yang lebih banyak dari paternity leave. Dalam hal maternity leave harus ditambah supaya adil. Jadi papanya juga bisa tinggal di rumah buat jaga. Tergantung untuk negara apa sih. Setahu gua di negara kayak Jepang atau Korea juga ada paternity leave ya untuk yang laki-laki. Yes, but mungkin it's not as much as maternity leave. Ya. Makanya paternity leave itu harus ditambah supaya bapaknya juga bisa di rumah jaga anak dan ibunya bisa kerja. Ya udah, ini kesempatan buat kalian cowok-cowok speak up maternity leave. Kita dukung. Kalau bisa saya tambah punya Teddy mungkin bukan seperti itu ya. Saya beda pendapat dengan Teddy, saya rasa bisa sama. Tapi kalau cowok end up lebih baik, itu karena ada beberapa industri. Kamu sudah berapa lama pun di sana, kamu masih tetap saja belajar. Sampai kamu pensiun, kamu masih belum tahu apa-apa gitu. Industrinya terlalu rumit untuk dipelajari. Jadi the more hours kamu spend di sana, the better you are. Tak bisa dipungkiri kalau memang ada 5 anak, yang cewek gak bisa kerja selama hoursnya tak bisa tercapai. Enggak. Tapi kenapa ini asumsinya cewek pasti bakal punya anak? Bisa aja ceweknya nggak punya anak juga. Secara rata-rata cewek ada anak begitu. Karena nggak bisa, nggak mungkin ada gitu. Maksudnya ada hal yang memang bisa. Ada cewek yang berhasil meng-clock hours yang sama dengan cowok, ya skillnya sama. Ya bayarannya juga sama akibatnya gitu. Tapi secara rata-rata cewek mungkin ada 1 anak dalam hidupnya biasanya ya. Nggak semua. Menurut aku ini tergantung sih, karena cewek punya anak juga kadang-kadang juga ekspektasi dari masyarakat ya. Iya, apapun yang terjadi, maksud saya cuman di industri-industri seperti ini, di mana setiap hour kamu spend, kamu sudah meninggalkan lawan kamu yang lain. Jadi kamu kalau bisa clock hours-nya. Tapi kalau misalnya ceweknya nggak punya anak, itu equal kan?
Equal. Berarti equal dong. belum. Menurut saya equal. Mungkin tadi Belum beda equal. lagi. Ini. Karena cewek setiap bulannya akan gagal fokus beberapa hari. Itu stereotip. Itu stereotip kita enggak ya? Enggak Ellen, semua ya? cewek Oh, kayak oke. gitu. Berarti kita Aku berlanjut kerja dengan kok. Oke, aku coba berdiri. Aku nanya Ellen. Ellen, kalau tiap bulan pas PMS ada ambil leave enggak? Enggak lah, aku kerja. Ya udah sama. Gue juga Iya. enggak ngambil leave. No. Work as as in- usual. Temen aku ada yang melahirkan hari ini, besok kerja. What? Work as Wait, usual what? loh. Caesar. Like women Jadi are itu- stronger than you think sih. Harusnya secara statistik perempuan lebih bisa absorb pain dari cowok. Iya, Soalnya benar, absurd. memang dilahirkan Sudah terbiasa, begitu. kan? Bukan. Memang genetik kamu Iya, sudah iya, lebih gitu. Kamu Iya, dilahirkan untuk iya. menerima sakit yang lebih dari Iya. cowok. Soalnya memang dipersiapkan dari yang di atas. udah gak adil dari lahir memang. Tapi ya teori saya yang sama adalah kalau rata-rata kalau ada 2 orang yang sama dan ada 1 juta dari 2 orang ini, cowok dan cewek, clock hours untuk mendalami bidang tertentu, biasanya cewek gak clock sebanyak hours dibanding cowok. Karena Ya karena yang tadi sebut itu, cewek Karena punya ada gangguan. Bisa punya anak, bisa sakit, bisa ada komitmen, bisa mungkin Ya. cewek juga punya Oke. empati yang beda, punya Oke. hobi yang beda. Ya, Cowok benar. Berarti mungkin- itu udah faktor lain ya. Tapi Aku kalau cuma- kita buang itu semuanya, berarti harus admit dong. Kalau kita buang Kalau- faktor-faktor itu harus di-admit, cowok dan cewek itu equal. Dan aku cuma mau tanya, kenapa jaga anak itu tanggung jawabnya jatuh kepada cewek dan bukan cowok? Tadi Karena kamu bilang cewek ada gangguan, ada anak ini itu. Kenapa Karena cowok kan nggak ada? waktu Kan dia anak melahirkan, cowoknya waktu juga. dia melahirkan dia udah lost Iya. 2-3 hari. Dia udah lost. Bukan Benar, cuma itu, benar, kalau ada benar. komplikasi dia harus berrebahan doang di tempat tidur kan selama seminggu atau setengah minggu. Tapi cowok memulihkan juga diri. bisa kecelakaan. Cowok juga Cewek- bisa orang. Iya, jadi sebenarnya Cewek juga equal. bisa kecelakaan ya, jadi tambah Iya, iya. melahirkan tambah Jadi- kecelakaan jadi lebih banyak. Bagian melahirkan itu belum tentu ceweknya melahirkan. Bagian Bukan, melahirkan itu rata-rata kan dong. ada. Kita nggak bisa sekarang kita buang dulu itu faktor-faktor lain. Kalau misalnya cewek tidak punya anak, tidak ngambil Single nih ya. tidak single dan clock hours-nya itu sama dengan laki-laki. Kita setuju dong kalau semua disesuaikan dengan sama, itu kemampuannya equal. Setuju nggak ini? Setuju. dalam Setuju. bidang tertentu ya. Dalam bidang Bukan yang tertentu tenis, setuju. bukan yang Fisik, nursing home bukan yang fisik misalnya. deh. Bukan yang Bukan fisik yang dan fisik bukan ya, yang iya. bukan yang ada trait-trait yang menonjolkan cowok Ya, atau sudah. menonjolkan cewek. Berarti Ya, misalnya- intinya sama, hanya yang menjadi perbedaan ya kita cewek ya memang sudah ada hal-hal yang seperti gangguan itu, tapi itu juga bukan berarti jadi alasan kan, langsung kayak kick out gitu, jadi alasan untuk udah pasti nanti ceweknya bakal gini Ya. gini Iya, terus. iya. Mungkin maksud kita itu di society memang ada perbedaan. Terlihat bahwa cowok seakan-akan diuntungkan daripada cewek. Mhm. Dan seakan-akan kesimpulannya adalah ada stigma di society Oke, yang membuat honestly, cewek gagal gitu, kadang systematically. Kasian sih sama cowok. Kayak cowok itu terlahir. Kadang doang. Kadang-kadang. Nah, cowok itu terlahir terus kayak diekspektasi harus kuat, harus nggak boleh nangis, harus kayak kerja buat biayain keluarga gitu. Ada ekspektasi juga cowok harus earn lebih banyak daripada cewek. Much more money daripada cewek. bener. Belum Kadang-kadang lagi- aku kasihan sih lihat. Memang sudah persepsinya dari dulu seperti itu. Cowoknya provide, ceweknya menjaga anak-anak dan menjaga guanya gitu, membuat bercocok tanam atau apalah Iya. gitu. Tapi kita sudah pindah dari society itu ke agrarian society, Iya. terus ke industrial society. Tapi perpindahan ini 500-400 tahun saja. Jadi tak mungkin ini langsung berubah satu malam. Iya, makanya ini tuh kita harus kerja bersama, work together to strive for equality buat cewek dan cowok. I think that is the best way Tapi, to go forward with Saya this. saya kepikiran satu pertanyaan ini. Nah, menurut Mbak Tri dengan Mbak Ellen ya, dan kita semua ini, kalau tingkatan CEO ya, banyakan cowok atau cewek sekarang? Sekarang cowok sih. Kenapa menurut Anda itu? Apakah memang society-nya tidak berimbang atau apa? Sepertinya ada bias against cewek sebagai seorang pemimpin, dan juga gangguan-gangguan yang tadi kalian sebut kayak punya anak lah, ekspektasi harus gini-gini lah, jaga rumah lah, itu bikin cewek itu susah buat naik. Honestly itu ada. Menurut saya ada beberapa. Satu memang ada
tentu society ini ada orang-orang yang oknum-oknum yang nggak baik. Ada cowok yang mau boys club doang di company-nya. Ya. Semua bosnya cowok-cowok doang. Tapi ada juga satu hal lain di mana cewek mungkin nggak mau Iya. jadi CEO. Iya. Oh, baik. Berapa banyak cewek yang ditanya, kamu maunya jadi CEO? Dari kecil udah bilang, ya saya mau jadi pemimpin ini. Biasanya yang mau jadi CEO ini mungkin ya menurut saya cowok. Ya kalau memang pool yang apply cowok segitu banyak, cewek cuman 30, cowok 70 ya. Akhirnya Tapi ya kita harus tanyakan lagi kenapa cewek kalau ditanyain kamu mau jadi CEO enggak, pas kecil jawabannya enggak. Mungkin karena dari buku-buku pelajaran dulu juga sudah diterapkan bahwa cewek itu jadi sekretaris, cewek itu jadi nurse, cowok jadi dokter misalnya. Sepertinya dari kecil juga kayak pikiran-pikiran ini sudah ditanamkan. Jadi orang-orang terbiasa jawabannya otomatis, apalagi anak kecil kan. Dan pas dewasa itu dia juga mikir, aku nggak mungkin lah jadi CEO, dari kecil dibilangnya aku cuma bisa jadi sekretaris gitu. Kalau jadi istrinya CEO mungkin mau gitu saya kira. kayak pas mau sekolah tinggi-tinggi dibilang ngapain lu sekolah, ntar nggak ada cowok yang mau, pinter-pinter buat apa, tapi sendiri gitu. Oh gitu? Masih ada yang begitu Mbak? Oh banyak banget. Itu- Cuman ini bener loh, kayak banyak cowok yang kalau misalnya ceweknya earn more atau posisinya lebih tinggi, banyak juga cowok yang mempermasalahkan ini gitu. Kayak aku sering baca cerita kayak misalnya ceweknya sukses. Bisa aja ada cowok yang suruh kayak ceweknya jangan kerja lagi lah, di rumah aja gitu. Walaupun bisa aja cowoknya penghasilannya lebih banyak. Ini kejadian masih ada di masyarakat. mungkin bisa harus ditanyakan ya, ketika ceweknya mendapat duit begitu banyak, apakah ceweknya nggak pernah di rumah? Ya, Tapi terus kenapa cewek harus di rumah? sikapnya berubah. Kan maksudnya nggak pernah di rumah pada saat jam-jam keluarga begitu, bukan nggak pernah di rumah pada saat jam kerja. Tapi orang kalau yang misalnya biasanya- cowoknya nggak pernah di rumah di jam keluarga, kenapa nggak ada orang yang mempertanyakan? Mungkin ada juga, mungkin Anda tidak mau mendengar hal-hal seperti itu. Ini namanya confirmation bias namanya. Anda hanya mencari-cari cerita-cerita di mana membenarkan pendapat Anda Ya, sendiri. Kalau gini loh, Ah. kalau misalnya cowok dinas 1 minggu, orang anggap wajar, kan emang tanggung jawab cowok kan, to bring the bacon home. Tapi kalau misalnya cewek dinas seminggu 2 minggu, orang-orang pasti bilang, oh ini cewek kok menelantarkan keluarga. Jadi ekspektasinya saja sudah beda. Kenapa cewek kayak nggak jaga anak? Kenapa malah biarin kayak orang lain yang jaga anaknya gitu? Gimana tuh? Ya tentu yang itu kita tidak setuju. Yang saya sendiri ini- nggak setuju. Ta- Kalau tapi cewek ini dinas, tuh cowok dinas common boleh. thoughts. Iya, tapi ini tuh sebenarnya common banget kayak orang-orang yang komen kayak gini. Ini tuh bukan 1-2 orang aja loh. Tapi ini masyarakat kebanyakan itu mikirnya masih kayak gini. Makanya ini balik lagi kenapa perlunya itu International Women's Day untuk raise awareness Ya. sama hal-hal yang begini Ya. gitu. Hal-hal yang Gitu. kita nganggap mungkin orang anggapnya hal yang biasa, tapi itu sebenarnya irritating sekali, nggak enak sekali didengarnya. Ya. Bisa jadi kayak perempuan kenapa habis married juga harus stay di rumah aja. Bagi gue sih itu bukan satu masalah ya, kalau perempuan juga memang maunya full time mom ya is okay, atau dia mau working mom juga ya is okay gitu. Hanya kan pendapat orang yang terkesan jadi not Iya. okay gitu kan. Iya. Ya balik lagi itu kenapa pentingnya kita bahas International Women's Day gitu. Perjuangan belum selesai. Iya. Masih panjang jalannya. 40-an ribu panjang. tahun lagi mungkin. Iya. Janganlah, masa harus segitu lama, jangan dong. Saya harap satu saja. Saya harap nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Kalau cewek dinas 2 minggu, ya Iya. cowok juga boleh dinas 2 Iya. minggu. Cuman saya concernnya itu blaming cowok untuk segala sesuatu gitu. Nggak blame juga sih. Kan nggak ada orang Untuk yang perempuan blame bisa cowok. equal di society, menurut saya ya dua-duanya harus melakukan hal yang sama dan dedikasinya sama dan menyadari Benar. kelebihan kekurangan Ya, masing-masing of gitu. course. Ya, Nggak of mungkin course, cewek iya dong. bisa main tenis sebagus cowok, Ya, nggak of mungkin course, cewek of bisa course. sepak bola sebagus cowok gitu. Tapi ya sama sebaliknya Ya, juga of course, nggak mungkin of course. cowok bisa lebih murah asuransinya, karakternya emang kecelakaan terus gitu ya. Nggak mungkin statistiknya emang against cowok gitu. Cuman ya menurut saya kadang ketika berlebih-lebihan seakan-akan cowoknya disalahkan dan cowoknya jadi semua salah cowok gitu. Semua salah Balik cowok. lagi ya, kayak yang tadi aku bilang itu, kayak orang-orang yang memperjuangkan equality itu ada 2 kubu. Satu, villainize everything that nggak agree sama mereka supaya mereka merasa benar. Dan satu lagi yang mencari jalan tengah untuk kerja sama-sama. Jadi itu lebih, which one do you choose to be gitu loh.
apakah kamu mau villainize cewek atau villainize cowok karena dunia kamu maunya yang kayak semua orang setuju aja sama kamu, atau kamu mau bertemu dengan kayak gender yang berbeda dan bertemu di tengah dan bekerja bersama gitu. Ini tergantung orang aja sih, bukan tergantung cewek pasti gini, cowok pasti gini sih. Balik ke orangnya masing-masing sih ya. Jadi kalau misalnya ada kuota 100 orang ya untuk bekerja ya, teman-teman ini Mas Teddy, Mas Daniel, Mbak Ellen, Mbak Tri itu pinginnya itu dijatahin atau 100 orang ini siapapun boleh masuk tanpa mementingkan gendernya, penting kualitasnya, atau pinginnya ini 50 jatahnya cowok, 50 jatahnya cewek, biar yang 50 terbaik cowok masuk, 50 terbaik cewek masuk. Lebih prefer yang mana? Ideally yang pertama sih, kayak gender shouldn't play a part. Jadi bukan berarti harus 50-50 juga, kecuali untuk beberapa kayak tadi kita bahas ya, kecuali beberapa pekerja yang memang betul-betul membutuhkan fisik ya, itu kita ya itu harus diadmit sih, pasti lebih memprioritaskan yang laki-laki, tapi juga tidak berarti mengecilkan yang perempuan gitu. Di poinnya 100 dan 50-50, di 100 itu ada kemungkinan dikuasai cowok semua loh. Ada kemungkinan dikuasai cewek semua ya, kan? Oke, kalau emang apa-apa, it's fair. It's fair. Gak apa-apa kalau setelah hasil akhirnya itu gak apa-apa, tapi jangan di awal langsung ditentukan. Asal tesnya fair, semua orang dapat kesempatan. Bukan karena aku cewek, kamu cowok gitu, terus jadi kayak you're not good enough di awal, walaupun kamu juga belum tahu kualitas aku. So in a way, Bentar guys, gua kayaknya mesti cabut. Oke. Gua kayaknya mesti cabut. Ini statement terakhir, intinya itu for me, nggak harus mempermasalahkan cewek itu harus menguasai. Kita nggak mau menguasai dunia kalian, kita juga nggak mau menginvasi dunia, nggak. Kita juga nggak mau ngambil apapun took away from you, nggak. Tapi kalau dihadapkan pada posisi yang sama, kesempatan yang sama, give us the same opportunity. Coba dikasih pilihan yang sama, tanpa melihat apa-apa yang lain. Terus ya pesan lagi satu titik pesan sponsor, kurang-kuranginlah komen-komen yang gak penting. Tadi saya mau nambahin itu sebenarnya yang belakang itu. Itu komen-komen itu titik sponsor, komen-komen yang agak-agak gender gitu ya, agak dikurang-kurangin please. Oke. Bye-bye. Tri. Thank you ya. Thank you for having me. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Saya tiba-tiba kepikiran nih pertanyaan. Misalnya ada cowok, dia dikenalin sama cewek. Ceweknya agak gendut. Cowoknya bilang, gua sih gak demen cewek gendut. Cowoknya biasanya dibilang, ini shallow. Kenapa kamu gak lihat pribadi ceweknya? Kenapa kamu gak menilai karakter? Apakah ceweknya baik, karirnya apa, aspirasinya apa? Melihat dia agak gendut, udah langsung gak mau. Jadi ketika cewek dikenalin satu cowok yang lebih pendek dari dia, ceweknya bilang, aduh, ini cowok kurang tinggi, gak mau lah. Ceweknya gak pernah diprotes. Seakan-akan ya, menurut saya ceweknya gak pernah diprotes, karena seperti ada ekspektasi cowoknya harus lebih tinggi dari ceweknya. Apakah ini juga bias terhadap cowok? Enggak sih, menurut aku kayaknya kalau misalnya cewek yang diskriminasi terhadap cowok pendek sama cowok yang diskriminasi terhadap cewek gendut, I see them the same way sih. Nggak ada yang kayak one person is worse than the other, kayak they're equally, ya selera masing-masing. Ada juga cewek yang emang sukanya cowok yang pendek, dan emang ada juga cowok yang sukanya cewek yang gendut gitu. Tapi apakah kamu gak ada merasa di society seakan-akan cowok yang langsung nggak tahu apa-apa langsung nggak mau lagi? Tapi ini selera bukan sih? Ini selera, tapi ada dua perbedaan di sini. Cowok yang pendek gak bisa tambah tinggi, cewek yang gendut bisa improve. Enggak juga sih, kayak ada cewek yang gendut karena ada emang. Enggak lah, kita yang wajar-wajar, yang wajar-wajar aja. Yang standar lah, yang standar. Kita nggak boleh ngomong exception case di mana ceweknya kecil bisa judo. Wah, nggak adil ini yang namanya confirmation bias. Bukan, gimana semua faktor diganti supaya you are right. Gimana kok kita harus yang wajar-wajar? Orang yang pendek ya selamanya nggak bisa meninggi kan, nggak mungkin. Tapi yang gendut ya secara rata-rata kecuali ada underlying illness bisa improve. Cowok yang pendek kan bisa cari cewek yang suka cowok yang pendek. Nah, maksud saya ceweknya gak dijudge, tapi cowoknya dijudge. Aku ngejudge kok kalau misalnya cewek kayak gitu. Kalau
Kalau misalnya Apa dia kayak cuma Teddy sama Doni gak merasa seperti ini? nah ini nih cari-cari temen nih. Apakah gak Saya ada yang tahu merasa kalau ada benarnya, Mas Daniel ini ada kalau di benarnya. masyarakat itu apa gak seperti itu? Cowoknya bilang, ih ini cowok parah banget, gak melihat isi hati, gak melihat karakter. Tapi ketika Enggak ceweknya sih. gak mau, Kayaknya Tapi- physical emang gitu, attraction itu emang harus ada sih in a relationship. Yeah. Kayaknya you can't judge someone kayak harus lihat isi Yeah. hati, whatever. It applies to both genders lah. Yang dilihat mungkin memang fisiknya dulu, Mas, biasanya. Gak mau. Iya, orang yang ngomong lihat isi hati itu munafik menurut aku. Karena siap. kalau misalnya semuanya berdasarkan personality atau isi hati, everybody would be bisexual. Tapi kan ada cowok straight, ada cewek straight, ada cowok gay, ada cewek gay, ada bisexual juga. That is one of the example kalau physical attraction itu emang penting. Kalau enggak, everybody would be bisexual if you're only looking at personality. ya mungkin menurut saya physical attraction penting. Tapi seakan-akan ada part yang cowoknya disalahkan. Lebih dipojokkan daripada ceweknya dipojokkan. Enggak juga sih. Seakan-akan it's okay buat cewek expect cowoknya harus kaya. Enggak sih, enggak, cowoknya enggak, harus enggak, dapat no. 250 juta per bulan misalnya. No. Tapi kalau No. cowok ngomong begini, saya kalau mau ada cewek harus jago masak dan harus pintar. Dan Banyak harus kok yang ngomong pintar. kayak gitu. Misalnya cowoknya bilang, saya kalau mau cewek harus jago masak, harus di dapur doang, dan harus cakep misalnya. Cowoknya sepertinya double kurang positif. Tapi kalau cewek bilang, kalau saya mau cowoknya Yang kaya. harus yang kaya, yang harus Mapan. Gini Ah. loh. Seakan-akan itu normal. Gini loh, enggak beda. Jadi tadi kamu pakai contoh yang 250 juta itu ya. Kalau yang 250 juta itu yang lagi viral itu lebih ceweknya mencari cowok yang sepadan karena dia equalnya juga, karena dia income-nya juga sama. Jadi dia hanya mencari seseorang yang mirip dengan dia. Kalau misalnya sekarang dia di bawah banget, dia sendiri nggak ada income, dia itu bukan siapa-siapa, dan dia mencari cowok yang jauh di atas karena dia nggak mau kerja, itu beda. Jadi you cannot use that as an example. Karena sebenarnya cewek yang cuma mau nyantai-nyantai aja cari cowok, biarin cowok kerja semuanya, juga honestly itu dicap buruk juga sih. Jadi sebenarnya sama aja. Maksudnya gimana ya, kayak ekspektasi itu kalau misalnya berat sebelah yang kayak satu pihak nggak ada kontribusi sama sekali ke relationship, sepertinya bakal dijudge sih either way. Kayak that's what I mean gitu. Tapi kalau misalnya cowok ganteng cari cewek cantik ya, I think it's fair. Itu kan selera masing-masing. Saya rasa di society yang saya tahu ya, di sini sih sebenarnya ditentang, tapi saya rasa kalau cowok bilang saya mau cewek yang kerja di dapur doang atau yang bisa melahirkan anak dan ngurus anak, cowok ini mungkin bakal dikucilkan loh di sini, tergantung bisa di dibully, society mana bisa ya. dibully gitu. Padahal valid saja kan, mau seperti apa ya terserah Anda gitu. Ya, Nah, kan cewek dia juga mencari- sebaliknya, tapi cewek kalau bilang saya kalau mau cowok yang sukses dan cuma yang Itu- mau yang kaya saja, Nggak dibully. sepertinya ceweknya oke, nggak dibully. Enggak Society-nya sih, juga oke, benar-benar. tergantung kalau misalnya ini ceweknya sukses juga atau enggak. Irrespective, sukses Nah, gak sukses, iya. ketika cewek mengeluarkan statement begitu, ceweknya Tidak nggak ada yang dibully. ngejudge. Enggak sih. I Nah, judge ini- girls Makanya Ini- di sini poin kita gak ketemu gitu. Seakan-akan mungkin kita Ya, di ini- tempat ini- beda gitu. Ini mungkin Mas Daniel bilangnya ini loh, apa orang yang baru lulus SMA cewek kan gitu, dia bermimpi kan, saya maunya cowoknya kelak yang mapan, punya pekerjaan kan gitu. Ya itu wajar gitu loh jadinya kan. Benar. Oh, Kalau cowok lu lu kok- SMA bilangnya, saya lu, mau lu kok nyari istri yang begitu sih ya? Selera lu aneh gitu kan. Nah, itu langsung di-judge begitu kan. Tapi kalau misalnya di beberapa negara, beberapa daerah itu masih normal sih menurut aku, kayak cowok yang bilang oh cewek harus bisa masak gini-gini, kayaknya nggak ada orang ngejar juga. Jadi tergantung kamu di lingkungan mana juga sih. Kita di negara yang berbeda memang. Move on. Kayaknya harus minta Mbak Tri balik lagi. Kembali ke kuota misalnya ya. Kalau ada kuota, menurut saya setuju ada kuota, tapi nggak harus lihat populasinya gitu. Jadi misalnya ada 100 orang di satu organisasi, di mana 100 orang ini 80 cowok, 20 cewek. Nah, kuotanya nggak, kalau ada role misalnya, role-nya ada 5 role begitu. Kamu nggak boleh dong kasih kuota misalnya harus
3 slot cewek, 2 slot cowok gitu. Soalnya populasinya sudah gak imbang gitu. Kalau memang kamu mau kasih kuota karena kasihan misalnya, sudah lama sekali di organisasi ini ceweknya dibully misalnya, kita harus repair misalnya, harus diperbaiki, ya kuotanya harus berimbang komparatif kepada populasi orang-orang di organisasi ini. Kalau cuma 1/5 ya 1/5 kamu slotnya di row ini, gak bisa setengah gitu. Setengah untuk 1/5 yang menurut saya udah ada ketidakadilan gitu. Ya menurut saya kalau in Green Society harus perlahan-lahan diperbaiki ya, gak mungkin langsung hilang. Cewek juga harus bantu, banyak juga cewek-cewek yang melakukan hal-hal yang unsavory. Seperti mungkin matre, satu, mengglorify lifestyle yang berlebih-lebihan dan mengglorify mungkin sugar daddy-nya atau gimana begitu. Jadi seakan-akan branding cewek ini, kalau cewek itu mata duitan, jarang ada branding cowok mata duitan. Kalau ada cowok yang mata duitan, cari cougar, banyak cowok yang cari cougar, banyak cowok yang mata duitan. Tapi kalau kayak throw ada yang mata duitan nih, biasanya yang kebayang cewek. Ya karena ini juga ekspektasi bahwa cowok earn more juga sih. Itu ya emang ya ekspektasi masyarakat aja yang emang harus kita ubah. Karena sekarang juga kayak sudah dinormalize kayak house husband, kayak cowok yang nggak kerja, cewek yang kerja, cewek kepala keluarga. Kayaknya di negara-negara seperti Amerika juga sudah banyak. Jadi itu istilahnya yang ini ya, stay at home dad ya? Iya, stay at home dad. Jadi hal-hal seperti ini itu sebenarnya harus dinormalkan gitu. Bukannya yang kayak misalnya ada orang yang beda dari society terus yang kayak dikucilkan, dibilang aneh. Sebenarnya itu nggak bagus. Jadi masyarakat ya emang harus lebih open minded aja menerima semua hal-hal ini supaya equality itu bisa dicapai. Berapa tahun lagi itu ya? Masih lama. Masih lama. So in terms of equality dalam hiring, kita bilang tadi yang seperti Doni bilang 100 slot pekerja, 100 kuota itu apakah yang diambil 50-50 atau random sesuai dengan skillnya. Jadi kita semua setuju dong kalau hiring itu lebih bagus tidak menyertakan foto, jenis kelamin, dan nama. Emang nggak boleh sih harusnya. Skill kamu aja lah. Gimana itu? Sekarang saya mau umur juga seharusnya tidak boleh. Ya karena memang manajer juga sih. Ya ex manager saya yang dari Salt Lake dulu itu juga pertama dia melihat hiring proses di tempat kita di Indonesia di Medan, dia terkejut. Kenapa semua ada fotonya, ada pas fotonya, ada namanya, umurnya, gendernya. Kalau enggak gimana? Di sana mereka cuma lihat skill dan nggak ada itu. Gitu. Iya, sebenarnya cuma di Indonesia sih yang harus masukin foto. Saya yang pasti nggak pernah saya isi itu kalau cuman lamaran kerja ya, itu nomor KTP nggak pernah saya isi, nanti ada pinjaman online kan. Ya, tapi ya di Indonesia memang masih bias lah kita bilang, masih bias. Tapi itu bukan gender bias kan? Itu bias bahkan terhadap usia. Benar. Bias terhadap foto lagi, rupa kamu seperti apa. Benar. Berpenampilan menarik. Itu biasa kalau di lowongan kerja Indonesia itu kayak gitu. Itu menurut saya masih sangat bias di Indonesia. Ya, jadi salah satunya di sini juga ada bias, nggak terlalu banyak, itu terhadap nama belakang kamu. Biasanya kamu kalau nama belakangnya nggak jelas, identitas kamu lebih gampang kamu di hire. Gak semua perusahaan seperti ini, sedikit. Tapi ada bukti-bukti tertentu. Kalau kamu tulis misalnya Daniel apa gitu, nama yang ke barat-baratan, mungkin lebih likely kamu di hire daripada kamu tulis Daniel Simangunsong atau apa Daniel gitu. Chan gitu ya. Karena dari nama belakang kamu bisa ketahuan kamu itu ras apa. Iya. Sekarang kayak di Singapura juga sih, kayak misalnya nama belakang kamu nama Chinese, itu lebih gampang dapat kerjaan juga daripada say you have like a Malay last name or an Indian last name. Jadi menurut aku bias ini pasti ada. Ya kalau sebagai oportunis sih, kalau biasnya bagus untuk kamu ya kamu pergunakan sebaik-baiknya. Misalnya kan Ellen mau masuk ke perusahaan, ada kuota 50% harus cewek. Nah menurut saya sih kalau saya jadi Ellen, saya memperjuangkan kuota ini mati-matian meskipun saya tidak setuju.
Emang ada perusahaan yang begitu ya, yang Ada sih, menerapkan ada. kuotanya harus sekian persen Ada. cewek ya? Ya. Ada ya? Bukan kuota role-nya, tapi misalnya di level managerial sekian, Nah. kalau sudah terisi, misalnya ada Cowok 12 semua. orang, kalau udah 6 cowok, mungkin Harus dipaksa cewek sisa. yang 6 lagi harus cewek. Iya, Hmm. iya. Nah, ini menurut saya kurang adil, soalnya bisa Ini- jadi yang sisa 6 ini nggak ada skillnya gitu, simply karena cewek. Niatnya baik, niatnya sebenarnya baik. Dan di Indonesia itu ya saya sering lihatnya itu manajer forecasting cewek, manajer finance juga cewek biasanya, manajer operasional laki-laki, ya seperti Kayak di itu. bidang-bidang tertentu masih ada lah biasnya ya. Saya jarang sekali lihat manajer finance itu pria, jarang. Hmm. Bisa diubah. Bisa Mungkin diubah. yang terakhir, saya throw satu teori bahwa ada yang berpendapat bahwa kalau kita berusaha menyeimbangkan atau berusaha membuat International Men's Day, Women's Day, biasanya akibatnya kontradiksi. Women makin behind. Dengan tidak ada dan gak dibicarakan masalah ini, tapi terus-menerus ditekankan bahwa semuanya harus skill doang, masalah ini hilang sendirinya, katanya Iya, begitu. Karena sebenarnya diferensiasi itu malah membuat kita merasa bahwa ada perbedaan. Ya, Kalau misalnya nggak di-mention sama sekali, mungkin sama aja nggak bakal ada orang mikirin juga dan biasnya juga akan pelan-pelan hilang. Kayak maksudnya kayak gitu kan. ya. Itu aku agree. Tapi sekarang International Women's Day itu lebih ke ada karena commercial value sih. The way I see it. Bukan karena bener-bener women's right, bla bla bla, women are strong. Tapi honestly, Akhirnya ketahuan. kayak girl power. Itu bukan dari saya ya. Iya, Ini beneran kayak girl Ah. power, kayak girl boss kind of thing itu it sells. Ya nggak bakal munafik, ada. Makanya film-film mulai dari tahun 2019, 2020 sama 2021 itu kebanyakan girl empowerment memang. It sells. Ya, Yeah. itself. It's just like sex sells, look sells, and just that in this generation women empowerment sells. That's all. Cuman bukan berarti kayak all the struggle yang cewek lalui itu not valid. Mungkin satu cerita ini, saya pertama datang ke sini, ada maraton gitu, saya join. Maratonnya mix, yang lumpuh juga ikut. Ada orang naik kursi, yang lumpuh, yang naik kursi roda juga ikut maratonnya. Ada polisi tidur, tinggi begitu. Ada orang naik kursi roda, dia naik, hampir jatuh dia. Wah, gitu. Terus saya cepet-cepet tangkep gitu. Saya dorong biar lewat dari kursi roda. Langsung tangan saya ditepuk, marah-marah orang yang sama saya. Dia merasa terhina gitu. Si kursi roda ini rupanya dia gak mau dibantu, dia gak mau merasa dia ini anyway less dari kamu yang normal gitu. Yes. Ya kayak mungkin seperti misalnya kamu ke Jepang juga ada kejadian yang kalau misalnya kamu naik public transport dan kamu kayak berdiri kayak give up your seat for an old people, kadang-kadang ada juga orang tua yang tersinggung. Jadi ini ya tergantung ke orangnya masing-masing lah. Tadi saya cerita kalau misalnya di Indonesia malah diliatin terus kok nggak berdiri mas ya. Ya tapi saya setuju. Commercial value dari banyak hal ini selalu ada. Chinese New Year, Valentine's Day, Christmas terutama, New Year. Banyak yang nilai-nilai awalnya itu udah gak ada lagi. Lebih kepada nilai komersial, sales online, beli mesin kopi, dicek mesin kopi misalnya. Terima kasih. Tapi ya saya setuju. Banyak hal-hal yang gak adil terhadap cewek dan sangat kejam sebenarnya terhadap cewek yang sudah dilakukan oleh cowok selama puluhan ribu tahun lamanya. Tapi ya dalam pembelaan saya sebagai cowok, di mana saja yang lebih kuat selalu berusaha mengganggu yang lebih lemah. Jadi basically balik ke moral masing-masing lah ya. Masalahnya yang improve kehidupan cewek itu ya cowok juga, cowok dan cewek juga gitu. Maksudnya bukan gak bisa dibilang cewek rise up sendiri juga gitu. Maksudnya ya ada juga cowok-cowok baik yang menyadari ini gak bener dan bahu-membahu gitu. Seperti kalian-kalian di sini gitu kan, kayak kurang lebih gitu, seperti itu. Ya benar. Kita sedang mencari awareness. Oke. Ya yang bisa saya petik ya kita hindarilah penggunaan nanya-nanya
kapan nikahnya, misalnya kapan nikahnya Ellen. Iya. Nah, Udah punya pacar belum? kalau sudah bisa masak ya belum tentu siap kawin. Ya, Ya. cuman bisa masak doang gitu. Ya. Kapan kerja juga gak usah ditanya-tanya kapan nikahnya. Iya benar. Benar. Terus cewek karir yang memang dia fokus ke karir dan belum nikah ya jangan disebut laucuni. Ya. Karena Setuju. karena cowok yang nggak nikah dan fokus ke karir juga banyak gitu. Malah dibilang oke banget ya. Iya, Wah ini benar. Benar. Thank you untuk Ellen udah bersedia menjadi lawan kita. Thanks for having me. Thank you untuk Tri juga. Tri udah live tadi duluan dia. Thank you untuk seluruh pendengar. Ini sekali lagi kita memberikan awareness berhubung International Women's Day. Jadi awareness untuk ya jangan diskriminasi women lagi dan juga jangan membeda-bedakan women dan men. Sebenarnya di satu sisi women dan men ini adalah di satu koin yang sama, hanya sisi berlawanan. Jadi masing-masing punya kelebihannya sendiri, masing-masing punya kekurangannya sendiri. Ya, itu dari saya. Doni? Ya kalau saya semuanya kalau memang berkemampuan silakan dibagi kuotanya masing-masing. Cuman ya memang butuh waktu yang mungkin ya mudah-mudahan jangan 100 tahun lah, mungkin cukup 30 tahun lagi itu hal-hal stereotip seperti ini bisa berubah kan. Tapi mudah-mudahan mbak-mbaknya ini jangan kalau ditanya, memang kalau sensitif sekali sih tanya kapan nikah, mungkin kalau ditanya sudah bisa masak mungkin agak santai lah gitu. Ya dari saya silakan Mas Daniel menambahkan. Saya sendiri yakin makin banyak dan akan makin banyak lagi wanita-wanita yang akan melakukan hal-hal luar biasa yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Akan ada peran-peran wanita, akan ada wanita jadi presiden, jadi apa saja. Apalagi di era sekarang, hal-hal yang menggunakan fisik ataupun menggunakan mental yang tertentu yang sangat dekat dengan individu cowok atau cewek sudah makin blur, sudah makin menghilang. Hal-hal ini sekarang lebih kepada digital, lebih kepada manajemen, lebih kepada skill-skill yang soft skills begitu. Jadi perbedaan ini juga perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya. Saya rasa sangat bagus ada awareness bahwa masih banyak saja di bagian-bagian negara tertentu, bahkan di negara kita sendiri, mungkin di lingkungan kita sendiri, bahkan di grup chat ini ada perbedaan antara cewek dan cowok yang mungkin bias, mungkin kita semua bias, tapi ya kita harus aware bahwa mungkin ada implicit bias, ada unconscious bias di antara kita sendiri yang kita harus improve dan kita harus hilangkan. Setuju. Oke, thank you untuk semua untuk diskusi hari ini. Kita ketemu lain kali lagi. Thank you all. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong. Lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, A-N-C-H-O-R, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk!